8 tahun itu kitab kuning, 2 tahun itu dia memperdalam menghafal Al-Quran dan hadis minimal 1.500 hadis hafal. Bagus. Nah itu kampung luar biasa sembahyang berjamaah tiap waktu. Jadi sembahyang subuh kayak sembahyang Jumat, sembahyang zuhur asar kayak sembahyang Jumat, ramai itu bang. Kita diminta sempat ceramah sekali di masjid itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, rawahu Muslim. Artinya barang siapa sembahyang isya di dalam berjamaah maka seolah-olah sembahyang ia setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh di dalam berjamaah maka seolah-olah sembahyang ia semalaman suntuk, ya, semalaman penuh. Nah itu luar biasa. Jadi kalau sembahyang isya berjamaah bagaikan beribadat setengah malaman. Kalau sembahyang subuh berjamaah sama kayak beribadat semalaman penuh. Kalau subuh dan isya berjamaah kedua-duanya, pakaan nama adraka Lailatul Qadar, seolah-olah dia memperdapati, menemui malam yang mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau pahala beribadah seperti Lailatul Qadar, kadang masih bang harus di bulan Ramadan. Kalau soal pahalanya, bila kawak sama yang isya dan subuh berjamaah tiap malam macam itu, seakan-akan kita bertemu Lailatul Qadar. Kalau itu dalam bulan Ramadan, ibaratnya 70 kali kita melakukan sembahyang seperti itu di luar pada Ramadan. Kan luar biasa. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man sami'al munadiya falam yujib lam yurid khairan walam yurad bihi khairun. Artinya, barang siapa mendengar akan bang atau azan, ya, maka tiada ia menjawabnya, yakni tiada ia pergi berjamaah. Mendengar ya orang azan, tapi santai-santai aja di rumah karena hendak turun ke masjid sembahyang berjamaah. Niscaya, ya, niscaya tiada berkehendak ia akan kebajikan dan tiada berkehendak akan dia oleh kebajikan. Jadi barang siapa mendengar orang azan tapi kadang mau memperkenankannya, mendatanginya untuk sembahyang berjamaah, sama dengannya inya kada hendak dapat kebajikan dan kebajikan pun kada hendak bersamanya. Nah, itu. Dan kata Ibnu Mukri rahimahullah ta'ala di dalam matan Raud dan syarahnya, far'un wa tasulu fadilatuha ay al jama'ati bi salati fi baitihi aw nahwihi bi zaujatin aw waladin aw raqiqin aw ghairihim idza iz aqalluha isnani wa yabil baiti aw nahwihi afdalu minal infiradi bi masjidin wal masjidu afdalu min ghairihi ay wassalatu fihi afdalu min ghairihi wa aksaruha jama'atan afdalu wa in ba'uda illa in ta'attala al masjidu al qaribu minhu li ghaibati anhu li kauni imaman aw yadurun nasu bi hudurihi aw kana al imamul aksaru jama'atan la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan aw kana mubtadi'an balil infiradu huna afdal wa ini stawaya ay al masjidani fil jamaati fal aqrabu intahal matnu wa ba'du syarhi. Nah, ini pulang tentang sembahyang berjamaah. Ini suatu puruk cabang masalah dan dapat fadilat sembahyang berjamaah, dapat saja pahalanya
sembahyang berjamaah di dalam rumahnya atau seumpamanya rumah. Berjamaah tadi dengan istrinya atau dengan anaknya atau dengan hambanya atau dengan orang yang lain daripada mereka itu. Berdua-duaan ya sembahyang. Mestinya kan ke masjid nih berjamaah. Tapi kali ini mungkin karena hujan deras, karena memungkinkan untuk ke masjid. Ada bini mengawani kita berjamaah. Atau mungkin khawatir rumah kalau ditinggalkan karena musim perampok atau musim menakutkan. Nah terpaksa di rumah aja berjamaah dahulu. Berdua sembahyang berjamaah dengan istri atau dengan anak atau dengan siapa saja, hasil aja pahalanya ya. Karena sekurang-kurang berjamaah itu 2 orang. Dan sembahyang berjamaah di dalam rumah atau seumpamanya itu terlebih afdal daripada sembahyang sendirian di dalam masjid. Walaupun dalam masjid tapi seorangan aja sembahyang. Afdal di rumah asal berjamaah. Dan sembahyang di dalam masjid itu afdal daripada lainnya. Artinya kalau sama pada berjamaah ya jelas di masjid dah yang paling afdal sembahyang berjamaah. Dan masjid yang terlebih banyak orang yang berjamaah, masjid yang lebih banyak jamaahnya itu terlebih afdal daripada yang sedikit. Dan jikalau jauh sekalipun mendatangi jamaah yang banyak nih, jauh dahulu berjalan. Nah, kada bapak demi untuk ikut dalam jamaah yang banyak. Karena jamaah yang banyak lebih afdal daripada yang sedikit. Nah, melainkan apabila kosong masjid yang hampir, masjid yang dekat rumahnya nih kosong dengan sebab gaibnya dan sebab dia tiada di situ. Amun sidin meninggalkan masjid yang ada nenek, timbul kosong. Nah, karena yang biasa diikuti orang imamnya ya beliau nenek, sedangkan beliau ke masjid lain, timbul masjid kada orang. Atau ada imam masjid yang banyak orangnya berjamaah itu, masjid yang jamaahnya lebih banyak ini tiada mengiktikadkan akan wajib setengah rukun sembahyang atau setengah syarat sembahyang. Nah ini pulang afdal yang sedikit pulang jamaahnya. Apabila imam dalam sembahyang yang berjamaah banyak nih mengiktikadkan rukun daripada rukun sembahyang atau syarat daripada syarat sembahyang, dianggapnya kada wajib. Nah, misalnya kita kan menutup aurat wajib. Kemudian membaca bismillah dalam Fatihah wajib, mazhab kita Syafi'i ini. Lalu nang jadi imam ini dia menganggap kada wajib bismillah. Kan ada mazhab nang kada wajib bismillah. Kalau macam kayak mazhab Ahmad bin Hambal, nang kayak Imam Sudais biasa di Makkah tuh baca sidina bismillah cuma gimit. Nah, kalau imam nang kada menganggap wajib bismillah ini jadi imam di jamaah nang banyak atau rukun nang manakah dianggapnya lain rukun. Nah, kita afdal beimam dengan jamaah nang sedikit berjamaah di situ asal antara kita dengan imam sama pendapat. Ibarat rukun wajib dipenuhi, ibarat syarat wajib diikuti, dilaksanakan, dipenuhi. Nah, itu. Atau ada imam itu orang ahli bid'ah seperti Mu'tazilah atau Rafidhiyah, itu Syiah. Nang jadi imam dalam masjid yang banyak jamaahnya ini orang bid'ah, orang Mu'tazilah, orang Syiah, walaupun dia alim di mazhabnya. Nah, nang jadi imam ini orang Rafidhi, orang Syiah. Kalau masjid yang satu ini kan banyak orangnya, paling 10 15, tapi orang Ahlus Sunnah afdal nang sedikit kita umpati asar ulang Ahlus Sunnah. Atau ada imam itu fasik, imamnya fasik. Nah, imam fasik ini artinya mau melakukan dosa besar si imam nih, atau melakukan dosa kecil cuma rancak sahur handap keluar rumah berjalan-jalan di pinggir jalanan raya.
beberapa kali nangka itu kelihatan memang dosa kecil, tapi kalau berulang-ulang kan jadi besar juga. Nah, maka masjid yang sedikit orangnya berjamaah itu afdal daripada yang banyak itu imamnya fasik, imamnya bid'ah, rafidiyah, syiah, mu'tazilah, atau imamnya mengiktikadkan sebagian rukun bukan rukun, sebagian syarat bukan syarat. Bahkan sembahyang sendirian di sini ketika imam tiada mengiktikadkan akan wajib setengah rukun, atau ada imam ahli bid'ah atau fasik, abdal sendirian daripada berjamaah dengan imam-imam yang disebut tadi. Maka jika bersamaan banyak di dalam berjamaah itu, masjid ini ratusan orangnya sembahyang berjamaah, jauh bang pada rumah, nang dekat rumah kita ratusan juga orangnya berjamaah. Nah, maka masjid yang hampir kepadanya, masjid yang dekat dengan rumahnya itu lebih afdal, lebih utama. Ya, masuk salah. Wallahu a'lam bishawab. Fadilatus sujud akan datang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa mursalin wa aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina bid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.